Novel 9 Matahari, Bab 971. Wu Tiande, Chu Hangguo dan Jiang Xiong semuanya menjadi pucat karena terkejut, dan mundur selangkah pada saat yang sama. Kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yunfei benar-benar membuat mereka kewalahan. Sebab, kekuatan tempur mereka bertiga sebenarnya mirip dengan Pangking. Semuanya, apakah kalian sudah melupakan kata-kata dari dua orang dewasa dari Starry Sky Pan Clan? Jika kalian tidak menangkap Ye Yunfei dan mengirim mereka ke depan dua orang dewasa itu, malapetaka akan datang ke semua wilayah bintang 5 kita. Teriak Tiande tiba-tiba jalan. Itu benar, bukankah menurutmu apa yang dikatakan klan Pang di langit berbintang adalah sebuah lelucon? Chu Hangguo juga berteriak. Di istana, wajah pejabat tinggi lainnya berubah. Nama Star Pang Clan terlalu menakutkan. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Senior Chu, demi keamanan wilayah bintang 5 kita, kupikir kita harus menangkap Ye Yunfei dan mengirim mereka ke dua orang dewasa klan Pang itu. Kata orang tingkat tinggi, itu benar, domain bintang 5 kita tidak mampu menyinggung klan Pang dari langit berbintang. Petik 2, pemimpin tingkat tinggi lainnya juga mengangguk. Akibatnya, sekitar 70 atau 80 pasukan koalisi berpangkat tinggi bergerak diam-diam, membentuk lingkaran pengepungan di sekitar Ye Yunfei. Masih ada sekelompok kecil orang tingkat tinggi yang ragu-ragu. Sepertinya kalian semua ingin menangkapku. Ye Yunfei melirik pasukan sekutu berpangkat tinggi yang mengelilinginya, dan mencibir. Kamu Yunfei, jangan salahkan kami. Jika kamu ingin disalahkan, salahkan kamu karena ingin memprovokasi klan Singkong Pang. Petik 2, ya, kami juga dipaksa. Beberapa pasukan koalisi tingkat tinggi berkata satu demi satu. Pada saat ini, semua pasukan koalisi tingkat tinggi di sekitarnya mulai mendekati Ye Yunfei. Ye Xiaoyou, cepatlah, aku tidak bisa menghentikan mereka dalam situasi ini. Chu Ji diam-diam mentransmisikan ke Ye Yunfei. Baiklah, semuanya, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Terutama kalian bertiga, cepat atau lambat aku akan memenggal kepala kalian. Ye Yunfei melihat sekeliling perlahan, suaranya dingin. Di istana ini, ada lebih dari 100 master jembatan bintang. Jika mereka menyerang bersama, Ye Yunfei tahu bahwa dia jelas bukan lawan. Tidak, dia ingin pergi, hentikan dia. Blokir ruang, jangan biarkan dia melewati ruang. Para pemimpin senior pasukan koalisi terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Boom! Semua pasukan koalisi berpangkat tinggi melepaskan paksaan spiritual mereka dan menghancurkan Ye Yunfei. Ada juga beberapa pengorbanan senjata sihir bawaan tingkat tinggi. Segera, ada paksaan spiritual yang kuat dari segala arah, dan mereka datang untuk menekan Ye Yunfei. Ruang ini dipenuhi dengan energi spiritual yang menakutkan, dan menjadi sangat berat. Dalam keadaan seperti itu, agak sulit bagi Ye Yunfei untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Bagaimanapun, ada 70 atau 80 Master Star Bridge yang menyerang pada saat yang sama, menyegel ruang ini dengan energi yang sangat kuat. Memanggil, Ye Yunfei langsung memasuki menara hantu. Kemudian dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas muncul, menggigit menara hantu dengan satu gigitan, dan langsung melarikan diri ke angkasa. Belum lama ini, garis keturunan ulat naga bertanduk emas ditingkatkan, dan kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sekarang jauh lebih kuat daripada Ye Yunfei. Bahkan penekanan energi dari 70 atau 80 master jembatan bintang tidak dapat menghentikannya untuk pergi ke luar angkasa. Tidak, Ye Yunfei telah melarikan diri. Pasukan koalisi tingkat tinggi terkejut dan marah. Dengan begitu banyak dari mereka tidak bisa menghentikan seorang anak laki-laki untuk pergi. Saya harus mengatakan bahwa Ye Yunfei ini adalah penjahat muda yang langka. Jika dia terus tumbuh, kita tidak akan menjadi lawannya dalam beberapa tahun. Sayang sekali dia benar-benar memprovokasi klan Singkong Pang, dan dia ditakdirkan untuk mati. Sudah lebih awal, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tidak bisa menahan nafas. Senior Chu, di mana dua orang dari Starry Sky Pan Clan? Pada saat ini, Chu Ji tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ye Yunfei. Kamu Xiaoyou, kekuatan klan Pang di langit berbintang sangat menakutkan, sebaiknya kamu tidak memprovokasi mereka. Chu Ji kaget, dan dengan cepat menjawab melalui transmisi suara. Senior Chu, kamu harus tahu bahwa aku pasti akan mencari mereka.
Jawab Ye Yunfei, kamu Xiao You? Apa maksudmu? Ayahmu dibawa pergi oleh klan Singkong Pang. Tanya Cuji. Sekarang sepertinya ada 90% kemungkinan mereka mengambilnya. Jawab Ye Yunfei, oke, Ye Xiao You, kamu harus berhati-hati. Kedua orang Starry Sky Pang itu berada di langit berbintang tidak jauh dari Aliktura, dan ada pesawat luar angkasa terpisah yang diparkir di sana, yang sangat mudah dikenali. Ye Xiao You, jika kamu membutuhkannya bantuan apapun, tolong kirimi saya pesan. Jika Anda dapat membantu, saya pasti akan membantu. Cuji menghela nafas ringan, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Senior Chu, aku akan mengingat kebaikanmu. Jawab Ye Yunfei. Kemudian, tidak ada suara. Kamu tidak bisa membiarkan Ye Yunfei melarikan diri. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menjelaskan kepada dua orang dewasa dari klan Starry Sky Pang. Ayo kejar dia. Petik 2. Pada saat ini, pasukan koalisi berpangkat tinggi meregangkan tubuh mereka dan bersiap untuk mengusir dari istana. Kamu tidak perlu mengejar. Ye Xiao You telah pergi untuk menemukan dua orang dari Starry Sky Pang Clan. Kata Cuji dengan desahan tiba-tiba. Apa? Ye Yunfei pergi mencari dua orang dewasa dari klan Pang di langit berbintang. Senior Chu, apa yang kamu katakan benar. Para pemimpin senior pasukan koalisi berhenti dan menatap Cuji. Percayalah, itu benar. Pasukan koalisi 5 wilayah kita tidak perlu bertanya tentang masalah ini. Cuji mengangguk. Singkong Pang Clan, kami tidak mampu memprovokasi Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi Ye Xiao You lagi. Jika tidak, cepat atau lambat Anda akan menyesalinya. Anda tidak boleh meremehkan Ye Xiao You. Saya punya perasaan bahwa dia pasti memiliki latar belakang yang sangat menakjubkan. Cuji menambahkan, pasukan koalisi tingkat tinggi terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Wu Tiande, Chu Hamo dan Jiang Xiong semuanya memiliki wajah yang sangat jelek. Mereka mengerti bahwa jika Ye Yunfei tidak mati, dia pasti akan kembali untuk menyelesaikan perhitungan dengan mereka bertiga. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan yang ditunjukkan Ye Yunfei barusan, mereka bertiga bukanlah lawan. Pada saat ini, di langit berbintang tidak jauh dari Aquarius, sebuah pesawat luar angkasa digantung sendirian di sana. Di pesawat luar angkasa, dua pria duduk bersila, memejamkan mata, dan bermeditasi. 2 jam akan segera tiba. Pang Song, menurutmu apakah orang-orang itu akan mengirim bajingan kecil itu ke sini? Pria berbaju biru itu tiba-tiba berbicara. Pang Wei, jangan khawatir. Maafkan mereka karena tidak berani melanggar perintah kita. Ketika datang ke klan Pang di langit berbintang, makhluk bidang bintang mana yang tidak gemetar ketakutan? Petik 2. Pria bernama Pang Song berkata dengan cibiran. Itu benar. Diperkirakan orang-orang di wilayah bintang kecil ini, ketika mereka mendengar nama klan Pang kita di langit berbintang, kaki mereka menjadi lemah. Karena ketakutan, mereka mungkin tidak punya nyali untuk tidak mematuhi perintah kita. Petik 2. Pang Wei tertawa. Selama periode waktu ini, saya sudah lama lelah tinggal di medan bintang terbelakang yang tidak peduli ini. Untungnya, setelah menangkap bajingan kecil itu, kita bisa langsung kembali. Pang Song menghela nafas. Ya, aku juga bosan. Tidak sabar untuk segera kembali. Pang Wei mengangguk. Pada saat ini, di samping pesawat ruang angkasa, sesosok tiba-tiba keluar dari kedalaman ruang. Itu adalah Ye Yunfei. Mereka memanggilku Xiao Yezong. Tidak ada keraguan tentang itu. Klan Starry Sky Pang yang membawa ayah pergi. Petik 2. Ada niat membunuh tanpa akhir di mata Ye Yunfei. Novel 9 Matahari. Bab 972. Keduanya berada di tahap akhir dari Starbridge Realm, dan keduanya tampaknya sangat kuat. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan ke dalam pesawat ruang angkasa dan mengunci 2 orang di dalamnya. Kemudian, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, 10 botol giok terbang keluar dan melayang di depannya. Ke-10 botol giok ini berisi pil vitalitas yang melarutkan darah. Sebotol berisi 10 pil, total 100 pil. Ye Yunfei membuka mulutnya dan menghirup, semua pil vitalitas yang melarutkan darah dalam 10 botol giok terbang keluar dan jatuh ke mulut Ye Yunfei. Kekuatan obat dari 100 pil vitalitas hemolitik meledak dalam sekejap. Booming, kekuatan obat yang kuat mengalir deras di tubuh Ye Yunfei, menyebabkan tubuh Ye Yunfei membengkak seketika. Kemudian, Ye Yunfei melakukan metode penghancuran esensi dan darah. Puff engah-engah.
Aliran esensi darah kental dimuntahkan dari setiap pori tubuhnya terus-menerus, membentuk kabut darah yang mengepul, menutupi permukaan tubuh. Kemudian, dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas masuk ke pesawat luar angkasa. Siapa? Pada saat ini, dua orang di pesawat luar angkasa, Pang Wei dan Pang Song, terkejut pada saat bersamaan dan berdiri. Kemudian, mereka melihat seorang pria aneh yang diselimuti kabut darah seperti lumpur dan bergegas masuk. Menghadapi pria aneh ini, Pang Wei dan Pang Song merasakan aura bahaya. Siapa kamu? Kami adalah anggota klan Singkong Pang, jika Anda berani mengacaukan kami, konsekuensinya akan sangat serius. Petik 2. Pang Song memarahi. Bentuk kedua dari teknik rahasia tabu darah, lautan darah tidak terbatas. Petik 2. Kata Ye Yunfei dengan suara serak. Boom! Dengan suara Ye Yunfei, kabut darah tebal yang mengepul menyebar seketika, seperti lautan darah, memenuhi setiap ruang di pesawat ruang angkasa. Di pesawat ruang angkasa ini, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah kabut darah yang sangat tebal sehingga tidak bisa dicairkan. Bau darah yang menyengat memenuhi setiap jengkal ruang di pesawat ruang angkasa. Pang Song dan Pang Wei juga tenggelam dalam kabut darah. Sebagai teknik rahasia yang tabu dari ras darah, metode penghancuran esensi asli dan darah memiliki beberapa perubahan aneh. Bentuk pertama adalah monster darah yang melahap langit, yaitu memadatkan monster darah. Ye Yunfei telah melakukannya beberapa kali. Bentuk kedua adalah lautan darah yang tak terbatas. Ye Yunfei melakukannya untuk pertama kalinya. Di lautan darah ini, kekuatan tempur Kastor akan ditingkatkan, dan kekuatan tempur musuh yang terperangkap di lautan darah ini akan dilemahkan. Melakukan bentuk kedua ini membutuhkan lebih banyak esensi dan darah asli daripada bentuk pertama, jadi Ye Yunfei biasanya tidak berani melakukannya dengan enteng. Tidak, kabut darah ini memiliki efek menahan kita, teriak Pang Song. Dia menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya mulai berjalan sedikit lamban. Terlebih lagi, sejumlah besar kabut darah setebal air melilit tubuhnya dengan erat, membuat gerakannya tampak sedikit melambat. Ayo keluar dari pesawat luar angkasa. Pang Wei merasakan hal yang sama, berbalik dan bergegas keluar dari pesawat luar angkasa. Memanggil, dengan kilasan sosok Ye Yunfei, dia memblokir Pang Wei seperti hantu dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom! Ye Yunfei langsung melemparkan tinju 9 pemakaman surga peminjam, dan meninju Pang Wei. 100 pil vitalitas hemolitik, dikombinasikan dengan esensi dan metode disintegrasi darah, membuat kekuatan Ye Yunfei melonjak dengan selisih yang besar. Dalam keadaan ini, tidak peduli jenis seni bela diri apa yang Ye Yunfei gunakan, kekuatannya akan meningkat pesat. Bergemuruh, ada langit berbintang besar di sekitarnya, semua energi dan hukum, dan tren umum langit. Berbintang yang tak terlihat, dengan cepat berkumpul menuju tinju Ye Yunfei dan memberkatinya. Boom! Seluruh pesawat ruang angkasa bergetar hebat karena tinju Ye Yunfei. Kamu tahu bahwa aku adalah anggota klan Pang di langit berbintang, tapi kamu berani melakukannya. Kamu sudah mati. Coba tangan teratai dari klan Pang kita. Terkejut dan marah, Pang Wei meraung, segel bergerak menuju tinju Ye Yunfei. Jika ada orang kuat lainnya di sini, mereka pasti akan terkejut saat melihat segel berbentuk teratai ini. Karena ini adalah salah satu warisan dari Starry Sky Pang Clan. Boom! Saya melihat segel berbentuk teratai melepaskan paksaan energi yang menakutkan, disertai dengan penglihatan di sekitarnya, dan hantu bunga teratai putih muncul dan menghilang. Ledakan! Tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan keras dengan segel berbentuk teratai. Ledakan! Segel berbentuk teratai itu terguncang berkeping-keping. Apa? Pang Wei mundur selangkah karena terkejut, ekspresinya berubah drastis. Kematian. Pada saat ini, Pang Song bergegas ke belakang Ye Yunfei, memegang pedang panjang, dan menusuk ke arah jantung Ye Yunfei dengan aura pedang yang menyesakkan dan menakutkan. Arti dari pedang ini sangat misterius, seperti tanduk kijang, hampir tidak terlihat, dan tidak dapat dihindari orang untuk menghindarinya. Harus dikatakan bahwa, sebagai anggota klan Pang di langit berbintang, kekuatan tempur Pang Wei dan Pang Song jauh lebih kuat daripada tahap umum Starbridge akhir. Dengan tiupan, pedang panjang di tangan Pang Song menembus jantung Ye Yunfei. Haha, kamu tahu betapa kuatnya itu, orang yang berani memprovokasi klan Pang kita akan mati. Pang Song sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Raungan,
pada saat ini, monster darah keluar dari tubuh Lei Yunfei, menggigit lengan Pang Song yang memegang pedang, dan kemudian mulai menghisap darah dengan gila-gilaan. Gila, Pang Song ngeri menemukan bahwa darah di tubuhnya mulai mendidih, terus-menerus mengalir ke mulut binatang darah itu. Bajingan, keluar! Pang Song menjadi pucat karena terkejut, mengepalkan tangannya yang lain dan meninju kepala monster darah itu. Tetapi pada saat ini, boom, monster bermandikan guntur yang menyilaukan muncul di sampingnya. Itu adalah Lei Ze. Boom, Lei Ze menabrak Pang Song dengan gemuruh yang menggelegar. Petir tebal menghantam Pang Song seperti hujan deras. Sial, ada monster lain. Pang Song sangat ketakutan dan marah sehingga dia tidak punya pilihan selain meninju Lei Ze. Retak, pada saat ini, monster darah itu langsung menggigit salah satu lengan Pang Song dan melahapnya. Ah! Pang Song berteriak, "Bang!" Lei Ze datang tiba-tiba, menjatuhkan Pang Song ke udara, memuntahkan darah terus-menerus. Ho ho! Lei Ze dan Blood Beast bergegas maju pada saat bersamaan, menyerang Pang Song dengan panik. Pang Song terluka parah dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, di lautan darah yang ditampilkan Ye Yunfei, kekuatan tempurnya dibatasi dan banyak jatuh. Sisi lain, Ye Yunfei, yang diselimuti kabut darah tebal, terus menggunakan tinju 9 pemakaman surga peminjam, memukul Pang Wei terus-menerus. Pukulan lebih cepat dari pukulan, dan pukulan lebih kuat dari pukulan. Meminjam Sky Nine Boreal Skis pada awalnya adalah teknik tinju yang cocok untuk pertarungan lompatan. Sekarang, dengan Ye Yunfei menarik potensinya secara berlebihan dan mati-matian menggunakannya, Pang Wei terus mundur. Sialan, aku bukan tandingannya dalam kabut darah ini. Pang Wei menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, dan dia terus menggunakan keterampilan tubuhnya untuk keluar dari pesawat luar angkasa. Tapi Ye Yunfei mengaktifkan Sky Shadow Robe, mempercepat 10 kali lipat, menghentikannya setiap saat. Akhirnya, di bawah pengeboman terus-menerus dari kepalan tangan Ye Yunfei, Pang Wei tidak dapat bertahan lagi. Ledakan, dia terlempar terbang oleh pukulan Ye Yunfei, menabrak dinding kapal dengan keras, dan terus memuntahkan darah. Memanggil, dengan kilasan tubuhnya, Ye Yunfei menyerang ke depan dan meninju 9 kali berturut-turut. Bang bang, Pang Wei terlempar lagi dan lagi, tidak bisa melawan. Engah, Ye Yunfei meninju dantian Pang Wei, menghancurkan dantiannya berkeping-keping. Kemudian beberapa pukulan berturut-turut menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Kemudian, Ye Yunfei menyegel tubuhnya. Dengan cara ini, Pang Wei benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Ye Yunfei memindahkannya ke menara hantu. Ah! Di sisi lain, di bawah serangan gila Lei Ze dan monster darah, Pang Song juga benar-benar cacat, terluka parah, sekarat, dan terus berteriak. Ye Yunfei berjalan untuk menyegel tubuh Pang Song, dan juga berteleportasi ke menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei mengirim pesan ke Golden Horn Dragon Silkworm, memintanya untuk meninggalkan langit berbintang dengan menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei memasuki menara hantu. Ledakan, saat Ye Yunfei memasuki menara hantu, dia tidak bisa bertahan lagi dan jatuh langsung ke tanah, merasa pusing untuk beberapa saat. Pada saat yang sama, kabut darah di tubuh Ye Yunfei mulai menghilang dengan cepat, dan menghilang dalam waktu singkat. Ini adalah proses penyebaran kekuatan. Tuan, bagaimana kabarmu? Baik Hu Miao dan Hu Wang Chang muncul, sedikit khawatir. Kedua orang dari klan Pang itu agak kuat. Aku terlalu banyak menarik potensi tubuhku, jadi aku perlu istirahat sebentar. Ye Yunfei tersenyum kecut. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, tubuh Jiamu Qingdi dengan kondisi sempurna mulai berlaku. Cedera fisik Ye Yunfei mulai pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei menelan sejumlah besar pil penyembuh untuk membantu pemulihan. Di menara hantu, setelah sebulan, tubuh Ye Yunfei pulih sepenuhnya. Sekarang, saya bertanya, Anda menjawab. Bekerja sama dengan baik, jika tidak, Anda akan menderita siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Ye Yunfei datang di depan Pang Song dan Pang Wei, dan matanya mengeluarkan cahaya dingin seperti neraka. 9 ketenangan. Xiao, Ye Zong. Pada saat ini, Ye Yunfei telah kembali ke penampilan aslinya, jadi Pang Wei dan Pang Song langsung mengenalinya. Tampaknya kamu berencana untuk menikmati perasaan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian terlebih dahulu. Ye Yunfei mencibir,
mengeluarkan dua pil hitam, dan memasukkannya ke dalam mulut mereka seperti kilat. Mayat Pang Wei dan Pang Song telah disegel, tak mampu melawan. Saat berikutnya, baik Pang Wei dan Pang Song menjerit, dan semburan rasa sakit yang tak tertahankan benar-benar menyerang setiap sudut tubuh mereka. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, tubuh mereka membungkus seperti dua ekor udang, berjuang sekuat tenaga. Wajah mereka benar-benar terdistorsi, dan tubuh mereka basah oleh jus dingin. Kedua pil hitam itu adalah dua pil racun. Setelah diambil, itu bisa membawa rasa sakit yang tak ada habisnya kepada orang-orang. Novel 9 Matahari, Bab 973. Saat kesakitan, pil racun ini juga bisa melindungi tubuh jiwa dan mencegah tubuh jiwa pingsan, sehingga selalu bisa merasakan sakit yang luar biasa dengan jelas. Ada nama untuk jenis pil beracun ini, disebut Myriad Unsbeating Heart Pill. Itu secara khusus disempurnakan untuk tujuan menyiksa orang. Setelah beberapa saat, Pang Wei dan Pang Song tidak tahan dengan siksaan dari pil beracun ini, jadi mereka menatap Ye Yunfei dengan memohon. Mereka terlalu kesakitan untuk mengungkapkannya dengan keras. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dua pil putih terbang keluar dan mendarat di depan mereka berdua. Pang Wei dan Pang Song dengan cepat menelan kedua pil putih itu. Setelah menelan ramuan putih, mereka berdua merasakan sakit di tubuh mereka hilang, seperti dua ikan yang hampir sepanjang hari terkena sinar matahari, berbaring di sana terengah-engah. Sekarang, saya bertanya, Anda menjawab. Ingat, sekarang tubuh dan jiwa Anda berada di bawah kendali saya, dan Anda bahkan tidak bisa bunuh diri. Jika Anda tidak menjawab saya dengan jujur, saya akan membiarkan Anda menikmati beberapa kali lagi. Penyiksaan semacam itu, apakah kamu mengerti? Ye Yunfei menatap keduanya dengan mata dingin, dan nadanya sangat dingin. Pang Wei dan Pang Song mengangguk putus asa, beraninya mereka mengatakan tidak. Mereka benar-benar takut akan siksaan yang mengerikan barusan, dan mereka tidak ingin menderita lagi apapun yang terjadi. Apakah ayahku dibawa pergi oleh klan Pang Langit Berbintangmu? Tanya Ye Yunfei. Ya, Pang Wei bergegas menjawab, tapi suaranya sangat lemah. Mengapa kamu Pang Klan membawa ayahku pergi, dan mengapa kamu memanggilku Xiao Yezong ketika kamu bertemu satu sama lain? Tanya Ye Yunfei. Karena ibumu awalnya tunangan tuan muda kedua dari keluarga Pang, tapi ibumu menentang pernikahan ini dan meninggalkan keluarga untuk menghindari pernikahan. Kemudian, dia bertemu ayahmu di luar, menikah secara pribadi, dan melahirkanmu. Jadi, kamu dan ayahmu, itu adalah aib bagi keluarga Pang kami. Kali ini, tuan muda kedua kami dari keluarga Pang mengirim kami untuk membawa kalian kembali ayah dan anak. Pang Wei ragu-ragu, dan berkata jujur. Apa yang kamu katakan itu benar? Ye Yunfei tidak bisa menahan gemetar saat mendengar kata-kata itu. Ini adalah pertama kalinya Ye Yunfei mendengar tentang pengalaman hidupnya. Itu benar sekali. Pang Wei mengangguk dengan cepat. Bagaimana dengan ibuku? Apakah dia masih hidup? Ye Yunfei menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan bertanya. Dia masih hidup, tetapi dikatakan bahwa dia telah dipenjara oleh orang Miao selama lebih dari 10 tahun. Orang Miao juga menganggapnya memalukan. Pang Song buru-buru menjawab, ternyata ibuku masih hidup. Kata-kata Pang Song membuat Ye Yunfei langsung meledak dalam ekstasi. Jadi, nama ibu saya adalah Miao, dan dia dipenjara oleh keluarganya sendiri, bukan? Ye Yunfei menarik napas dalam-dalam lagi dan bertanya kata demi kata. Pada saat ini, suasana hati Ye Yunfei dipenuhi dengan kemarahan dan ekstasi yang tak ada habisnya. Sebab, ibu masih hidup. Bahkan, Ye Yunfei telah bertanya berkali-kali kepada Ye Tianpeng ketika dia masih kecil, di mana ibunya. Namun, setiap kali pertanyaan ini diajukan, Ye Tianpeng tidak menjawab secara langsung, tetapi menghela nafas, dan bahkan meneteskan air mata. Setelah beberapa waktu, topik ibu menjadi tabu antara ayah dan anak, yang hanya bisa dikubur di dalam hati, dan tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk menyentuhnya. Baru sekarang Ye Yunfei akhirnya mengetahui keberadaan ibunya. Keluarga Pang, keluarga Miao, tunggu saja. Mata Ye Yunfei dingin dan membunuh. Pada saat ini Pang Wei dan Pang Song merasa udara di sekitarnya membeku. Kemudian, Ye Yunfei bertanya kepada Ye Tianpeng di mana dia sekarang, dan kemudian membunuh Pang Wei dan Pang Song satu persatu, menyempurnakan esensi darah. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei membunuh banyak ahli Starbridge,
dan setiap kali dia membunuh Ye Yunfei, dia akan memurnikan esensi darah. Esensi darah dari Master Jembatan Bintang sudah dapat digunakan untuk berlatih seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Aku harus menyelamatkan ayah sekarang. Namun, ada dua master alam pembuka laut yang secara pribadi menjaga ayah. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkannya. Petik 2. Yunfei mengingat informasi yang diberikan oleh Pang Wei dan Pang Song barusan, dan tidak bisa menahan cemberut. Tidak peduli apa, aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkan ayah terlebih dahulu. Ye Yunfei berpikir dalam hatinya. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat ke satu arah. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa meminjam kekuatan. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu, mengeluarkan pesawat ruang angkasa, dan mulai melakukan perjalanan di langit berbintang. Setelah 1 hari, bergemuruh, di depannya ada guntur yang menggelegar, dan lautan guntur yang tak terbatas bergolak dengan liar, memancarkan semburan aura yang merusak. Guntur abis. Ye Yunfei datang ke Thunder Abyss lagi. Ye Yunfei menyimpan pesawat ruang angkasa, melepaskan Lei Ze, dan berjalan ke Thunder Abyss bersama Lei Ze, menuju ke tengah. Lei Ze menelan 5 pil naga petir, dia bisa bergerak bebas di jurang guntur ini dan tidak akan terancam. Oleh karena itu, kali ini Ye Yunfei dan Lei Ze bergerak sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka sampai di pusat Thunder Abyss. Anak muda, apakah kamu di sini lagi? Di kejauhan, di atas sarkofagus yang dijaga oleh 5 naga petir, sosok pria kuat itu muncul, menatap Ye Yunfei dengan aneh. Senior, ada yang ingin kutanyakan, kata Ye Yunfei langsung. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Datang dan dengarkan aku. Pria kuat itu berpikir sejenak dan berkata, ayahku dibawa pergi. Keluarga musuh terlalu kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menyelamatkannya. Jadi aku datang ke sini untuk meminta senior membantuku, kata Ye Yunfei dengan lantang. Biarkan aku menyelamatkan ayahmu. Pria kuat itu terkejut. Kamu juga telah melihat situasiku saat ini. Saya bersembunyi di lautan guntur di langit berbintang untuk menyembuhkan luka saya dan juga untuk menghindari diburu oleh musuh saya. Begitu saya meninggalkan lautan guntur ini, musuh saya dapat dengan mudah menemukan keberadaan saya. Saya tidak bisa melindungi diri saya sekarang, bagaimana saya masih bisa membantu Anda? Petik 2. Pria kuat itu menghela nafas. Senior, jika kamu membantuku, maka aku dapat membantumu mengembalikan lengan ini ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, saya memiliki senjata ajaib di sini, yang dapat menutupi rahasia dan semua persepsi deduksi dengan sempurna, memastikan bahwa Anda tidak akan ditemukan bahkan jika Anda meninggalkan lautan guntur ini. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Saat berbicara, Ye Yunfei mengeluarkan selembar kain kuning. Penutup langit, harta karun sekte Tianji Xuan Huang Starfield. Senior, rasakan itu. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, sehelai kain kuning terbang dan naik tertiup angin, berubah menjadi beberapa hektar tanah, tergantung di atas kepala Ye Yunfei, seperti awan kuning, meledak menjadi kuning garis-garis hukum cahaya. Ye Yunfei berdiri tepat di bawah kanopi. Senjata ajaib macam apa ini? Pria kuat itu sedikit bingung, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakannya. Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Saat berikutnya, lelaki kuat itu terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa merasakan keberadaan Ye Yunfei sama sekali. Namun, mata telanjang dengan jelas melihat Ye Yunfei berdiri di sana lagi. Senior, jangan khawatir, senjata ajaib ini memiliki 3 keunggulan. Pertama, dapat menutupi rahasia surga dan mengisolasi rasa hukum dunia. Kedua, dapat mengisolasi semua deduksi. Ketiga, dapat mengisolasi semua deduksi, persepsi kekuatan jiwa. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan master deduksi yang sangat kuat di bidang deduksi dan ramalan, Anda masih dapat menangkap beberapa jejak dengan melakukan deduksi sendiri. Tetapi master deduksi tingkat itu seharusnya langka di dunia, kata Ye Yunfei. Senjata ajaib ini sangat misterius, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Pria kuat itu menghela nafas. Anak muda, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat mengembalikan lenganku ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Benarkah itu? Pria kuat itu bertanya. Novel 9 Matahari, bab 974.
Tentu saja itu benar. Jika ada ramuan yang cukup, aku bisa memurnikan ramuan dalam jumlah besar. Bahkan jika itu adalah tumpukan, itu bisa menumpuk lenganmu hingga mencapai kekuatan puncaknya. Ye Yunfei mengangguk. Anak muda, apakah kamu tahu cara membuat alkimia? Mungkinkah kamu seorang alkemis? Tapi, dengan segala hormat, di usiamu saat ini, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, keterampilan alkimiamu masih terbatas. Pria itu membeku sesaat. Ye Yunfei tidak berbicara, hanya mengeluarkan kuali, menjentikannya dengan jari-jarinya, api merah terbang keluar dan jatuh ke dalam kuali. Bumi panas. Ini api langit dan bumi. Pria kuat itu terkejut dan mengenali kehebatan api bumi. Ye Yunfei mengeluarkan lebih dari selusin obat suci kelas 1, dan melemparkan semuanya ke dalam kuali sekaligus. Obat suci. Mata lelaki kuat itu berbinar. Kemudian Ye Yunfei memulai alkimia. Membakar, memurnikan, melikuidasi, membekukan, dan menghasilkan alkimia. Kecepatan setiap langkah sangat cepat, dan teknik alkimia Ye Yunfei seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, sangat anggun, dengan pesona misterius yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk menepuk kuali, dan 10 pil vermilion melompat keluar dari kuali. Semburan aroma pil yang kuat langsung memenuhi ruang. Senior, cicipi pil yang kubuat. Ye Yunfei menyingkirkan tripod pil, menjentikannya dengan jarinya, dan mengirim 10 pil ke orang kuat itu. Bagaimana mungkin kamu bisa memurnikan pil suci kelas 1 dengan begitu cepat, dan tingkat hasil 10? Ini adalah tungku penuh. Selain itu, kualitas setiap pil suci tampaknya memiliki kualitas tertinggi. Pria kuat Han itu benar-benar tercengang, menatap kosong ke 10 pil suci kelas 1 di depannya, tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Senior, cobalah, kata Ye Yunfei. Oke, biarkan aku mencicipinya. Pria kuat itu kembali sadar, menggulung 10 pil suci di depannya dengan lambaian lengan bajunya, dan mengirimkannya ke dalam sarkofagus. Boom! Secara tidak jelas, terdengar gemuruh kekuatan obat yang berasal dari sarkofagus. Setelah beberapa tarikan napas, apa nama ramuan kelas 1 ini? Itu akan sangat bermanfaat bagiku. Pria kuat itu penuh kejutan. Pil Ciyuan dapat memperkuat fondasi dan memupuk vitalitas, dan memulihkan asal-usul energi darah. Jawab Ye Yunfei. Anak muda, kamu adalah seorang master formasi yang dapat mengatur formasi guntur pengumpulan 9 surga yang legendaris. Kamu juga seorang alkemis. Tampaknya level alkimiamu jelas bukan hanya alkemis suci peringkat pertama, tetapi harus menjadi level yang lebih tinggi. Apalagi dalam hal seni bela diri, dibandingkan dengan usiamu, kekuatanmu saat ini luar biasa. Anak muda, kamu benar-benar terlalu mengerikan dan misterius. Pria kuat itu tidak bisa tidak kagum. Senior, jika kamu keluar untuk menyelamatkan ayahku, aku tidak hanya bisa membuat lenganmu pulih dengan cepat, tapi aku juga bisa membuat bagian tubuhmu yang lain pulih dengan cepat di masa depan. Percayalah, ini sangat berarti bagiku. Ini tidak sulit. Ye Yunfei menatap pria kuat itu dengan nada yang sangat tulus. Sekarang untuk Ye Yunfei, hal terpenting adalah menyelamatkan ayahnya. Oke, anak muda, aku akan membantumu. Pria kuat itu berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, terima kasih, senior. Ye Yunfei sangat gembira. Haha, anak muda, kamu tidak harus sopan. Jika aku berteman dengan seorang jenius jahat sepertimu, itu akan selalu bermanfaat bagiku di masa depan. Petik 2. Pria berotot itu tertawa dan berbicara dengan sangat lugas. Senior, belum terlambat, ayo segera pergi, kata Ye Yunfei. Oke, pria kuat itu mengangguk, tanpa firasat. Bagaimana dengan ini, senior? Kamu memasuki senjata sihir luar angkasaku, dan keluar saat kamu perlu mengambil tindakan. Dengan cara ini kamu dapat menghindari mata dan telinga orang sebanyak mungkin. Selain itu, senjata ajaib ini akan diserahkan kepadamu. Petik 2. Ye Yunfei berkata selesai, menyerahkan kanopi kepada pria kuat itu. Pria kuat itu mengambil kanopi, mengaktifkannya secara langsung, dan menutupi sarkofagus. Segera, hukum misterius yang ketat menutupi sarkofagus, membuat dunia luar tidak mungkin mendeteksinya. Hantu orang kuat ini hanyalah klon jiwa, dan lengan di sarkofagus adalah tubuhnya. Senjata ajaib ini sangat bagus. Pria kuat itu mengangguk puas. Bawa 5 orang ini juga. Kekuatan bertarung mereka juga sangat bagus.
Petik 2. Orang kuat itu menunjuk ke 5 Brontosaurus di sekitar sarkofagus. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei mengirim semua sarkofagus dan 5 naga guntur ke menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei berbalik dan bergegas keluar dari Thunder Abyss bersama Lei Ze. Ye Yunfei bergegas dengan kecepatan tercepat, dan dalam waktu kurang dari 2 hari, dia bergegas keluar dari jurang guntur, lalu mengeluarkan sebuah pesawat ruang angkasa, dan terbang menuju lokasi yang disebutkan Pang Wei dan Pang Song sebelumnya. Ayah, tunggu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ye Yunfei berteriak di dalam hatinya. Di langit berbintang yang luas, ada sebuah pesawat ruang angkasa besar yang ditangguhkan. Di dalam pesawat ruang angkasa, seorang lelaki tua duduk bersila. Selusin pria berdiri dengan hormat di depan pria tua itu. Pang Wei dan Pang Song telah pergi selama beberapa hari dan belum kembali. Bisakah sesuatu terjadi? Pria tua itu angkat bicara. Keduanya berada di tahap akhir alam jembatan bintang, dan mereka telah mempraktikkan banyak warisan klan Pang kita, yang jauh lebih kuat daripada prajurit biasa pada tingkat yang sama. Di medan bintang terpencil ini, seharusnya tidak ada kecelakaan, kata seorang pria parubaya. Baiklah, jika mereka berdua tidak kembali besok, kirim seseorang untuk memeriksanya. Pria tua itu berpikir sejenak dan berkata, aku mengerti. Pria parubaya itu mengangguk. Saat ini, di langit berbintang di kejauhan, sebuah pesawat ruang angkasa sedang berlari ke arahnya. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei tampak sedikit cemas. Itu di sini. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat sebuah pesawat ruang angkasa besar melayang di langit berbintang yang luas di depan. Itu pasti pesawat ruang angkasa keluarga Pang di langit berbintang. Ye Yunfei sedikit bersemangat, memanggil. Ye Yunfei bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa, menggulung lengan bajunya, dan menyingkirkan pesawat ruang angkasa itu. Kemudian, Ye Yunfei melangkah maju menuju pesawat ruang angkasa besar di depan. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei datang di depan pesawat luar angkasa besar ini. Berhenti. Saat Ye Yunfei mendekati pesawat ruang angkasa, dua pria bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa. Keduanya adalah kekuatan tahap akhir dari kerajaan. Kedua penjaga dan penjaga sama-sama memiliki kekuatan seperti itu. Ini saja dapat menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan keluarga Pang. Nah, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Salah satu pria bertanya. Aku di sini untuk membunuhmu. Jawab Ye Yunfei ringan. Suara itu jatuh. Roar. Lei Ze muncul, seluruh tubuhnya penuh dengan guntur yang menggelinding, dan dia menabraknya dengan keras. Monster macam apa ini? Pria itu menjadi pucat karena ketakutan dan mundur dengan seluruh kekuatannya. Tapi sudah terlambat. Lei Ze jauh lebih cepat darinya. Engah. Tubuh pria itu hancur berkeping-keping oleh Lei Ze di tempat dan langsung meledak. Berani-beraninya kamu membunuh orang Pang kami. Pria yang satunya ketakutan dan berteriak sambil melangkah mundur. Boom! Sebelum dia selesai berbicara, tubuh besar Lei Ze telah menghantamnya. Lei Mang yang perkasa menenggelamkan pria itu dalam sekejap. Ah! Pria itu menjerit, dan tubuhnya dihancurkan oleh Lei Ze, berubah menjadi kabut darah, dan kemudian diuapkan oleh energi petir. Dengan kekuatan Lei Ze saat ini, membunuh dua kaisar tahap akhir seperti membunuh seekor ayam dengan palu godam. Apa yang terjadi? Pada saat ini, semua orang di pesawat luar angkasa terbangun, dan sosok-sosok ganas keluar satu demi satu. Novel 9 Matahari, Bab 975. Dalam waktu singkat, 40 atau 50 orang bergegas keluar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan wajah cemberut. Tidak, Pang Fei dan Pang Jie dibunuh oleh anak ini. Teriak seseorang. Mereka yang berani membunuh klan Pang kami tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hancurkan dulu. Seorang master tahap awal Starbridge bergegas menuju Ye Yunfei. Boom! Lei Ze muncul kembali, membuka mulutnya dan memuntahkan petir yang menyilaukan dalam jumlah besar, berguling menuju tahap jembatan bintang awal. Ah! Pada tahap awal alam jembatan bintang, dia tidak bisa mengelak tepat waktu, kulitnya terkoyak, dan seluruh tubuhnya mengepul dengan asap. Boom! Lei Ze membanting ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan sambil menghembuskan cahaya guntur. Ledakan. Pada tahap awal Starbridge Realm, terdengar jeritan, dan itu terlempar dan terbang mundur. Ketika jatuh, itu sudah menjadi mayat. Kekuatan Lei Ze saat ini sudah bisa melawan tahap akhir umum negara bagian Starbridge, membunuh tahap awal negara bagian Starbridge dalam hitungan detik, dengan mudah.
Melihat pemandangan ini, semua orang menatap Lei Ze dengan mata khawatir. Anak muda, dari mana asalmu? Mengapa kamu datang untuk memprovokasi orang-orang Pang kami? Wajah lelaki tua itu sangat suram. Namaku Ye Yunfei, kata Ye Yunfei kata demi kata. Kamu Yunfei. Pria tua itu menyipitkan matanya. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan botol transparan yang berisi setengah botol darah. Orang tua itu menunjuk ke botol itu. Darah di dalam botol langsung mendidih, seolah direbus. Ini benar-benar kamu, bajingan kecil. Pria tua itu menatap Ye Yunfei dengan tatapan dingin, dan berkata, orang-orang Pang ini tidak memiliki penampilan dan nafas jiwa Ye Yunfei. Mereka mengenali Ye Yunfei berdasarkan darah Ye Tianpeng. Jadi dia bajingan kecil itu. Dia sangat berani. Kami mencarinya kemana-mana, tapi dia berani datang ke pintu kami sendiri. Anggota klan Pang lainnya juga berteriak satu persatu. Tampaknya Pang Wei dan Pang Song juga dibunuh olehmu, kata lelaki tua itu dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan dua kepala berdarah dari cincin interspatial dan melemparkannya ke depan lelaki tua itu. Itu milik Pang Song dan Pang Wei. Bebaskan ayahku segera, kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua, kata Ye Yunfei. Nada yang gila. Xiao Yezong, aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Seorang pria parubaya membentak dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan langkah besar. Seorang master di tahap akhir Starbridge. Roar, Lei Ze meraung dan pergi menemuinya. Boom, Lei Ze dan pria parubaya itu bertarung bersama. Lei Ze terus-menerus memuntahkan cahaya guntur yang mengepul, mengubah radius puluhan kaki menjadi lautan guntur, dengan aura yang mengerikan. Pria parubaya itu mengeluarkan tombak bercat fantian emas dan menarikannya seperti naga emas. Kedua belah pihak bertempur tak terpisahkan. Binatang yang disimulasikan oleh Kung Fu sebenarnya setara dengan Master Starbridge tahap akhir klan Pang kami. Xiao Yezong, aku meremehkanmu. Melihat ini, wajah lelaki tua itu sangat suram. Aku akan mengatakannya lagi, segera lepaskan ayahku, jika tidak, kalian semua akan mati. Dan, sebelum kalian mati, aku akan membiarkan kalian menderita siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Ye Yunfei menatap pria tua itu dan berkata perlahan, nadanya hutan sangat dingin sehingga sepertinya berasal dari neraka 9 meter. Pergi ke semua alam jembatan bintang, dan lihat berapa banyak yang bisa dia kalahkan. Tatapan lelaki tua itu menajam, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Ada 20 master tingkat jembatan bintang 3 yang bergegas menuju Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Di antara mereka, ada 4 di tahap akhir Starbridge Realm. Boom, lebih dari 20 Master Starbridge melepaskan paksaan spiritual mereka bersama-sama, dan datang untuk menekan Ye Yunfei dengan cara yang perkasa. Senior, giliranmu. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke orang kuat itu. Menghadapi begitu banyak Master Starbridge, Ye Yunfei tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Secara khusus, ada 4 dari mereka di tahap akhir alam Starbridge. Spesies liar kecil, ikat saja tanganmu. Kamu tidak bisa terbang dengan sayapmu. Pria tua itu menatap Ye Yunfei, menunjukkan senyum dingin. Saat ini, boom, paksaan menakutkan yang tak terbayangkan muncul seketika, menutupi langit berbintang. Kemudian, lengan raksasa dengan tinggi ratusan meter dan panjang beberapa kilometer tiba-tiba muncul di langit berbintang, seolah-olah seekor naga raksasa turun tiba-tiba ukurannya yang besar memberi dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Di langit di atas lengan raksasa itu, ada juga sehelai kain kuning yang melayang, yang memancarkan cahaya hukum yang misterius. Apa itu? Tiba-tiba, orang-orang Pang itu, termasuk lelaki tua itu, semuanya tercengang, menatap lengan raksasa itu dengan mata ngeri. Tekanan yang diberikan lengan raksasa itu pada mereka sangat mengerikan. Menghadapi lengan raksasa ini, mereka merasa lemah di sekujur tubuh, dan merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Di hadapan lengan raksasa ini, mereka merasa lemah seperti semut. Tinggalkan yang lama ini, dan bunuh yang lainnya, kata Ye Yunfei dengan dingin. Cepat mundur. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua itu tahu ada yang tidak beres dan berteriak dengan cepat. Semua orang Pang berbalik dan melarikan diri. Boom, lengan besar itu bergerak, dan tersapu dengan telapak tangan. Kecepatan berbanding terbalik dengan volumenya, bahkan meninggalkan bayangan di langit berbintang. Pemaksaan energi yang mengerikan dan kekuatan hukum menyelimuti orang-orang Pang itu.
Tidak, aku tidak bisa bergerak. Kenapa aku berhenti? Orang-orang Pang itu menemukan bahwa mereka tidak bisa lari sama sekali, dan mereka tetap di tempat seperti metode memperbaiki tubuh. Kemudian, bang bang bang, telapak tangan raksasa menyapu, mengguncang setiap orang Pang ke udara, dan ketika mereka jatuh, mereka sudah menjadi mayat. Hanya dengan satu telapak tangan, lebih dari 40 orang dari klan Pang terbunuh. Jika bukan karena transmisi suara Ye Yunfei yang tepat waktu, meminta untuk menjaga keutuhan jenazah, orang-orang Pang ini pasti akan menjadi abu. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk menarik napas terus-menerus, dan menyedot kembali semua mayat orang Pang dengan kekuatan jembatan bintang, lalu memurnikan esensi darah. Anak muda, metode pemurnian esensi darahmu menakutkan. Sebuah suara datang dari lengan itu. Masih ada yang tua itu, jangan biarkan dia kabur. Ye Yunfei menunjuk ke arah lelaki tua di kejauhan dan berkata, di bawah paksaan yang menakutkan dari lengan ini, hanya lelaki tua itu yang hampir tidak bisa bergerak dan melarikan diri. Orang tua ini adalah master pembuka laut. Di atas alam Star Bridge adalah alam pembukaan laut. Jangan khawatir, bagaimana dia bisa melarikan diri di depanku. Lengan raksasa itu tersenyum. Booming, dengan lengan besarnya terentang di langit, ia mengejar pria tua itu. Tidak peduli monster macam apa kamu pasti akan membayar harganya jika kamu berani membunuh klan Steri Pang kami. Kekuatan jiwa, lelaki tua itu merasakan bahwa lengan raksasa di belakangnya mengejarnya, dan dia meraung dengan marah. Klan Singkong Pang, kekuatan omong kosong macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Petik 2, sebuah suara datang dari lengan raksasa itu. Apa, belum pernah mendengar tentang klan Pang Langit Berbintang kami? Petik 2, orang tua itu marah dan tertekan pada saat bersamaan. Sayang, ada WhatsApp loh. Novel 9 Matahari, bab 976. Klan Pang Langit Berbintang kami adalah salah satu kekuatan super terkuat di lautan bintang ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi klan Pang Langit Berbintang kami, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Klan Pang Langit Berbintang kami tidak terprovokasi. Lelaki tua itu takut dan marah, dia meraung berulang kali. Di alam semesta ini, tidak ada kekuatan yang tidak mampu saya provokasi. Nah, jangan lari, itu buang-buang tenaga. Petik 2, sebuah suara datang dari lengan raksasa, tampak sangat menghina. Saat berikutnya, bergemuruh, lengan raksasa itu tiba-tiba berakselerasi, melintasi langit berbintang dalam sekejap, menyusul lelaki tua itu, lalu meraih lelaki tua itu seperti ayam, dan membawanya kembali ke Ye Yunfei. Selama seluruh proses, lelaki tua itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia adalah master pembuka laut, tetapi saat ini dia lemah seperti anak kecil. Tidak, pria tua itu berteriak ketakutan. Dia tidak bisa mengerti mengapa lengan raksasa ini begitu besar, tapi kecepatannya sangat menakutkan, itu benar-benar menghancurkannya. Saya telah menghapus kultivasinya, serahkan pada Anda, kata lengan raksasa itu. Kemudian dia membanting pria tua itu di depan Ye Yunfei. Tidak, kamu telah menghapus kultivasiku. Pria tua itu berkata dengan gemetar dengan putus asa di wajahnya. Sebagai master dari alam pembukaan laut, dia telah berjalan di medan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sudah menakjubkan, dan dia adalah orang yang berpangkat tinggi dan kuat. Dalam hidupnya, dia telah menghabiskan banyak waktu dan energi dalam latihan keras, dan akhirnya mendapatkan kekuatan dan status yang dia miliki hari ini. Tanpa diduga, semuanya hilang sekarang. Sepotong kain ini sangat bagus. Itu benar-benar bisa menutupi nafasku dengan rapat. Aku merasa lebih nyaman saat bergerak. Lengan raksasa itu berkata kepada Ye Yunfei. Kanopi telah digantung di langit di atas lengan raksasa, memancarkan sinar cahaya yang sah, menggantung ke bawah, seperti payung besar yang menutupi lengan raksasa di bawah. Jangan khawatir, selama bukan master deduksi yang sangat kuat yang akan menyimpulkanmu secara pribadi, musuhmu tidak akan dapat menemukanmu. Petik 2, Ye Yunfei tertawa, itu bagus, kata lengan raksasa itu, lalu berteleportasi langsung ke menara hantu. Tuan, saya di sini untuk mengumpulkan rampasan. Hu Miao muncul dan mulai mengumpulkan senjata ajaib dan cincin luar angkasa yang ditinggalkan oleh orang-orang Pang. Ye Yunfei meraih lelaki tua itu, memegangnya di tangannya, dan berjalan ke pesawat luar angkasa yang besar. Namun, Ye Yunfei mencari di setiap sudut pesawat ruang angkasa,
tetapi tidak ada jejak Ye Tianpeng. Orang tua, di mana ayahku? Ye Yunfei melempar lelaki tua itu ke tanah dan bertanya, "Hei, Xiao Yezong, tunggu saja, kami Pang Clan tidak akan membiarkanmu pergi." Pria tua itu memandang Ye Yunfei dengan kebencian dan berkata sambil mencibir, "Jangan katakan ya." Wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei mengeluarkan pil racun hitam dan memasukkannya ke mulut lelaki tua itu. Dalam waktu kurang dari 1 napas, pil racun mulai menyerang. Ah! Pria tua itu menjerit keras, berguling-guling di tanah pesawat ruang angkasa, berjuang mati-matian. Begitu pil racun diminum, seluruh tubuh, termasuk tubuh dan jiwa, akan mengalami siksaan yang mengerikan dan jatuh ke dalam rasa sakit yang tak berkesudahan. Tidak sampai setengah jam kemudian Ye Yunfei mengeluarkan penawar putih dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu telah disiksa sedemikian rupa sehingga ia hampir kehilangan wujud manusianya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, seolah-olah baru diangkat dari air. Wajahnya pucat seperti kertas, dan dia terengah-engah. "Bisakah kita tahu sekarang, di mana ayahku?" Ye Yunfei menatap lelaki tua itu dengan mata acuh tak acuh, dan bertanya dengan nada dingin. "Little, liar, spesies, kamu." Lelaki tua itu menatap Ye Yunfei dan berkata dengan suara lemah, "Pil racun ini akan membuatmu lebih sakit, nikmatilah." Ye Yunfei mengeluarkan pil hijau dan memasukkannya ke mulut lelaki tua itu. Untuk menghadapi klan Pang, Ye Yunfei memurnikan beberapa jenis pil racun. Karena keluarga Pang, Ye Yunfei tidak pernah melihat ibunya sejak dia lahir. Sekarang, keluarga Pang telah menangkap Ye Tianpeng lagi. Kebencian yang mendalam ini, dengan karakter Ye Yunfei, pasti akan membalasnya lebih banyak lagi. Ah! Saat berikutnya, lelaki tua itu berteriak lagi. Kali ini jeritan itu bahkan lebih melengking, itu adalah jeritan dari jiwa. Sebab, pil racun hijau itu tidak hanya menyiksa tubuh, tapi yang lebih penting, menyiksa jiwa. Saat ini, lelaki tua itu menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Siksaan dan rasa sakit yang mengerikan ini datang dari bagian jiwa yang paling dalam. Saat ini, dia hanya berharap dia akan segera mati. Namun, setelah meminum pil beracun, tubuh dan pikirannya tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, bahkan jika dia ingin bunuh diri. Ah! Di pesawat ruang angkasa, jeritan mengerikan orang tua itu berlangsung selama setengah jam. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan penawarnya dan memberikannya padanya. "Bisakah kamu mengatakannya?" "Jangan khawatir, aku masih punya banyak pil beracun, aku bisa bermain denganmu pelan-pelan sampai kamu mengatakannya. Dan, dalam prosesnya, aku berjanji kamu tidak akan mati." Ye Yunfei menatap ke arah orang tua, ditanyakan kata demi kata. "Ayahmu sudah diambil kembali oleh Pang Di. Kami khawatir tuan muda kedua akan tidak sabar setelah menunggu terlalu lama, jadi kami meminta Pang Di untuk membawa ayahmu kembali dulu, dan aku akan tinggal dan bertanggung jawab untuk menangkapmu." Pria tua itu terengah-engah beberapa saat sebelum menggunakan kata nafas yang lemah. Dia sudah muak dengan 2 siksaan barusan, dan dia benar-benar takut, dan dia tidak berani bersikap keras dengan Ye Yunfei lagi. Saat ini, apakah Pang Di telah kembali ke klan Pangmu? Ye Yunfei bertanya setelah memikirkannya. "Pasti belum. Pang Di dan yang lainnya baru saja berangkat kemarin lusa. Markas Pang Clan kita jauh dari sini. Kecepatan pesawat ruang angkasa yang dinaiki Pang Di dan yang lainnya setidaknya akan memakan waktu lebih dari sebulan sebelum mereka dapat kembali. Apalagi dalam proses ini, mereka mungkin masih berhenti dan beristirahat di beberapa benteng klan Pang kami, dan kecepatannya akan lebih lambat lagi." Kata lelaki tua itu. "Kembalikan rute Pang Di," kata Ye Yunfei, mengeluarkan slip batu giok, dan melemparkannya ke depan lelaki tua itu. "Dengan kondisi kekuatan jiwaku saat ini, aku sudah tidak bisa menggambarkannya." Lelaki tua itu melirik slip batu giok dan berkata dengan lemah, "Ambillah." Ye Yunfei mengeluarkan pil dao yang mengisi kembali kekuatan jiwa, dan memasukkannya ke mulut lelaki tua itu seperti kilat. Setelah mengambil dao dan untuk sementara waktu, roh lelaki tua itu akhirnya pulih sedikit. Kemudian, pada slip giok yang diberikan oleh Ye Yunfei, dia menggambar peta langit berbintang. "Kamu sebaiknya tidak membohongiku. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu menderita siksaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya," kata Ye Yunfei dengan suara dingin. "Beraninya aku berbohong padamu?" Pria tua itu menundukkan kepalanya.
Saat ini, dia hanya takut pada Ye Yunfei. Ye Yunfei menjatuhkan lelaki tua itu dengan telapak tangan dan memindahkannya ke menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei duduk dan menyempurnakan pesawat luar angkasa besar itu. Kembalilah ke Xuan Huang Starfield dulu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berpikir sendiri. Kemudian, Ye Yunfei mendorong pesawat ruang angkasa itu kembali ke lapangan bintang Xuan Huang. Novel 9 Matahari, Bab 977. Kecepatan pesawat ruang angkasa besar ini sangat cepat, dan kembali ke lapangan bintang Xuan Huang hanya dalam 1 hari. Pada saat ini, pasukan sekutu dari 5 wilayah dan pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno masih saling berhadapan di medan bintang Spica, tetapi Ye Yunfei sama sekali tidak tertarik untuk memperhatikannya. Lebih dari separuh anggota tingkat tinggi dari pasukan sekutu 5 wilayah pernah ingin bergabung untuk menangkap Ye Yunfei dan menyerahkan mereka ke klan Pang di langit berbintang. Berdasarkan poin ini, Ye Yunfei tidak lagi ingin bertanya tentang koalisi 5 wilayah. Selain itu, Ye Yunfei hanya ingin menemukan ayahnya secepat mungkin, hal lain tidak relevan. Kalian bertiga kembali ke alam iblis kuno, dan pimpin pasukanmu dari klan iblis kuno ke stasiun di alam iblis kuno. Ye Yunfei mengirim 3 raja iblis keluar dari menara hantu dan memerintahkan. Baik, ketiga raja iblis itu menjawab. Kemudian, 3 dinasti iblis utama kembali ke arah dunia iblis kuno. Ye Yunfei kembali ke Wilderness Utara. Segera, Ye Yunfei kembali ke gua bawah tanah di hutan belantara utara. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini untuk melindungi keselamatan semua orang. Ye Yunfei mengirim semua 142 budak kekaisaran dan memberikan beberapa instruksi. Tuan, kami mengerti. Semua budak kekaisaran menjawab dengan hormat. Begitu banyak tuan dari kerajaan kekaisaran, tetua Tang Wu, tetua Tang Bo Guang, Tuan Houtu, dan banyak pejabat senior dari klan Tang dan sekte Houtu semuanya tercengang ketika mereka melihat Ye Yunfei membawa kembali begitu banyak tuan dari kerajaan kekaisaran. Penatua Tang Wu, situasi di luar sangat kacau selama periode ini, jadi semua orang tinggal di sini dan tidak bisa keluar. Sumber daya kultivasi ini disimpan oleh Anda dan dibagikan kepada semua orang sesuai kebutuhan, kata Ye Yunfei kepada Penatua Tang Wu. Saat berbicara, Ye Yunfei mengeluarkan lusinan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Penatua Tang Wu. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei membunuh banyak Master Starbridge dan memanen banyak properti. Properti yang dimiliki oleh Master Starbridge Realm sangat mencengangkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Saya mengerti. Penatua Tang Wu mengangguk dan mengambil cincin luar angkasa. Tuan Ye, apakah kamu akan keluar lagi? Penatua Tang Wu bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Tuan Ye, terakhir kali Anda mengatakan sedang mencari seseorang, siapa yang ingin Anda cari? Apakah Anda menemukannya? Penatua Tang Wu bertanya lagi. Aku belum menemukannya. Ketika aku punya waktu nanti, aku akan memberitahumu perlahan, kata Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk bahan formasi, dan mengatur setumpuk formasi lagi di kelompok gua bawah tanah ini. Selain itu, Ye Yunfei meminta bantuan Hu Miao untuk mengatur banyak formasi ilusi. Dengan demikian, kelompok gua bawah tanah ini dijaga ketat oleh ratusan formasi yang sangat kuat. Selain itu, ada lebih dari 100 budak kekaisaran yang menjaganya secara pribadi. Kedelapan susunan naga langit yang terdiri dari lebih dari 100 budak di alam kekaisaran ini setara dengan alam jembatan bintang tengah. Oke, aku pergi. Akhirnya, Ye Yunfei mengaku kepada Penatua Tang Wu dan yang lainnya, dan meninggalkan gua bawah tanah, naik ke pesawat ruang angkasa, dan menuju ke kedalaman langit berbintang. Tuan Ye akan datang dan pergi dengan tergesa-gesa, pasti ada sesuatu yang mendesak. Tetua Tang Wu tidak bisa menahan desahan saat melihat kepergian Ye Yunfei. Kekuatan kami terlalu lemah. Kami tidak bisa membantu Ye Shengxi sama sekali. Oleh karena itu, Ye Shengxi sama sekali tidak memberitahu kami apa yang terjadi. Petik 2. Master of Houtu juga menghela nafas. Kekuatan Tuan Ye meningkat terlalu cepat. Kami jauh di belakang dia. Penatua Tang Wu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Tuan Muda Ye adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, dan dia ditakdirkan untuk menjadi sosok yang kuat di langit berbintang di masa depan. Kami orang tua tidak akan pernah bisa mengikuti Tuan Muda Ye dalam hidup ini.
Petik 2. Tang Boguang berkata, "Ya, petik 2. Elder Tang Wu dan Master Hou Tu sama-sama mengangguk. Saat ini, pesawat luar angkasa Ye Yunfei sedang berlayar di langit berbintang yang luas. Menurut informasi yang diberikan oleh tetua klan Pang, Ye Tianpeng dibawa pergi oleh seorang master bernama Pang Di. Pang Di juga ahli membuka laut. Selain itu, Ye Yunfei juga memiliki peta rute langit berbintang untuk kembali ke Pang Di. Ye Yunfei mendorong pesawat ruang angkasa, dan mengejar dengan kecepatan penuh sesuai dengan peta rute langit berbintang yang disediakan oleh lelaki tua itu. Pesawat luar angkasa ini milik keluarga Pang, dan kualitasnya sangat bagus. Sepanjang jalan, saya menghadapi banyak badai dan turbulensi langit berbintang, kelompok meteorit, dan krisis langit berbintang lainnya, dan pesawat ruang angkasa ini dapat dengan mudah melewatinya. Bahkan ketika menghadapi beberapa lubang hitam berbintang dan jurang berbintang, mereka dapat merasakan dan menghindarinya terlebih dahulu. Markas besar klan Pang di langit berbintang berada di medan bintang yang jauh dari medan bintang Xuan Huang. Nyatanya, lokasi terpencil seperti Xuan Huang Starfield, yang hanya terdiri dari beberapa bintang, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk disebut medan bintang, dan paling banyak hanya bisa disebut galaksi. Nama Xuan Huang Starfield adalah nama makhluk di medan bintang ini. Sepanjang jalan, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei melewati beberapa medan bintang. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, 7 hari berlalu. Hari ini, pesawat ruang angkasa melewati bidang bintang lain. Bidang bintang ini disebut lapangan bintang Qianlin. Klan Pang memiliki cabang di bidang bintang ini. Pang Di mungkin menetap di sini, pikir Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ye Yunfei mengendalikan pesawat luar angkasa dan terbang menuju bintang utama Qianlin Starfield. Secara umum, bidang bintang akan memiliki bintang utama. Benteng Pang Clan berada di bintang utama Qianlin Starfield. Ini adalah bintang berskala besar, sekitar 10 kali volume bintang Xuan Huang. Ini adalah bintang yang sangat makmur, penuh aura, dan hukum jalannya sehat. Di mana benteng klan Pangmu? Ye Yunfei mengirim lelaki tua klan Pang keluar dari menara hantu dan bertanya. Di timur, sebuah kota bernama Pangcheng adalah benteng klan Pang kami di Qianlin Starfield. Kata lelaki tua dari klan Pang. Pangcheng. Ye Yunfei melihat ke arah timur bintang. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa mendarat di timur dan diam-diam menuju lokasi Pangcheng. Pangcheng adalah kota besar, dengan wilayah yang luas, megah dan megah, seperti binatang buas raksasa yang berjongkok di tanah. Ye Yunfei menyingkirkan pesawat ruang angkasa dan berjalan ke Pangcheng. Saya melihat jalan-jalan kota penuh dengan lalu lintas dan hiruk-pikuk. Ada manusia, monster, dan binatang buas yang berjalan di jalanan, serta beberapa ras aneh. Apalagi, ada banyak ras yang mempertahankan penampilan rasnya sendiri dan belum bertransformasi menjadi manusia. Misalnya, ada banyak singa iblis, harimau iblis, dan naga buaya yang berjalan dengan angkuh di jalanan dalam bentuk binatang buas. Ada juga ular putih besar dengan panjang 100 meter, memancarkan aura yang kuat, merayap dengan cepat di jalan, dan semua makhluk menghindarinya kemanapun ia lewat. Luas kota ini terlalu besar, ada pegunungan yang bergulung, sungai, dataran, dan lembah di kota. Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan menuju ke istana megah di pusat kota. Itulah inti dari kubu klan Pang. Novel 9 Matahari, bab 978. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei tiba di depan kompleks istana yang megah dan megah. Tempat ini sebenarnya milik kota di dalam kota. Qionglo Yuyu terhubung menjadi satu bagian, dan juga merupakan tempat dengan aura paling banyak di Pangcheng. Ada juga formasi besar yang menjaga mereka. Setiap formasi besar sangat pintar. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan keterampilan formasi Ye Yunfei. Ada juga sejumlah besar penjaga yang menjaga pinggiran kompleks istana, melakukan pengawasan ketat terhadap setiap makhluk hidup yang mendekat. Kamu meniru penampilan dan nafas jiwa Pang Di kepadaku. Ye Yunfei memasuki menara hantu dan berkata kepada sesepuh klan Pang. Ye Yunfei mengeluarkan pil dao yang khusus digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa, menyerahkannya kepada lelaki tua itu, dan memintanya untuk mengambilnya. Setelah mengambil daudan yang diberikan oleh Ye Yunfei, kekuatan jiwa lelaki tua itu meningkat pesat, jadi dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mensimulasikan penampilan dan nafas jiwa Pang Di. Itu adalah pria tua berjubah abu-abu yang tinggi dan kurus dengan napas tajam dan tatapan tajam. Kemudian,
Ye Yunfei keluar dari menara hantu. Senior, bisakah kamu menghancurkan tempat ini? Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke orang kuat itu. Mudah dilakukan, pria kuat itu menjawab. Meskipun orang kuat itu tinggal di menara hantu, kemampuan persepsi kekuatan jiwanya sangat kuat, dan dia dapat dengan jelas melihat situasi di luar. Yah, benteng klan Pang ini tidak perlu ada lagi. Ye Yunfei mengangguk. Tuan, di kedalaman kompleks istana, energi spiritual melonjak, dan ada sinar cahaya yang bermekaran. Sepertinya ada banyak harta karun yang tersembunyi. Kata Hu Miao tiba-tiba. Nanti, kamu dan Tuan Huang akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan properti. Ye Yunfei mengangguk. Jika ada harta yang bisa dimakan, biarkan aku yang menanganinya. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas juga muncul, berdiri di bahu Ye Yunfei, dan berkata dengan lantang. Cara ulat naga bertanduk emas berbicara terutama didasarkan pada suara simulasi dengan menggunakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Kamu tidak bisa memakan serangga ini, jika kamu memiliki harta, berikan kepada tuannya terlebih dahulu. Hu Miao segera menjadi waspada. Cara ulat sutra naga bertanduk emas memperlakukan harta adalah dengan memakan semuanya. Lakukan. Ye Yunfei melangkah maju tanpa ragu. Berhenti, ini adalah tempat penting dari klan Pang. Segera, beberapa penjaga mengepung Ye Yunfei dan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Mati, Ye Yunfei tidak ragu-ragu, dan dengan satu telapak tangan, dia membunuh semua penjaga yang mengelilinginya. Orang gila yang berani, tangkap anak itu. Para penjaga di kejauhan berteriak. Kemudian, sejumlah besar penjaga bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang spiritual melesat keluar, menggulung dan mencekiknya. Dalam sekejap mata, sebagian besar penjaga yang bergegas menuju Ye Yunfei terbunuh. Musuh sedang menyerang. Saat ini, berita sudah menyebar ke kompleks istana, sehingga sosok-sosok garang membumbung tinggi ke langit. Boom, ada juga formasi yang terus-menerus diaktifkan, dan energi dahsyat dari formasi yang dilepaskan mengguncang seluruh Pangcheng. Akibatnya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Pangcheng terkejut, dan melihat ke dalam kota satu persatu. Ye Yunfei melangkah maju, dengan mudah melewati satu formasi demi satu. Formasi pintar ini hampir tidak berguna. Di antara mereka, beberapa formasi sangat kuat, Ye Yunfei hanya berdiri sebentar, lalu berjalan lurus. Pedang roh 5 tangan membentuk formasi pedang suksian 5 elemen untuk membuka jalan di depan. Dan kemanapun pergi, itu membunuh orang-orang Pang dan kuda-kuda itu, menangis dan melolong, dan mayat mereka berserakan di mana-mana. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga melepaskan Thunder Z, memuntahkan guntur yang mengepul, mengubah radius puluhan kaki menjadi lautan guntur yang dahsyat. Orang dengan kekuatan rata-rata, di depan Ye Yunfei, hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, Ye Yunfei mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk merasakan kompleks istana dan mencari keberadaan Pandi. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan tubuh kekar bergegas maju, memegang pisau panjang di tangannya, dan menebas Ye Yunfei seperti kilat. Ini adalah Master Jembatan Bintang Awal. Mengaum, Lei Ze tiba-tiba bergegas keluar dari samping Ye Yunfei, dan bergegas menuju pria parubaya itu. Pada saat yang sama, ada petir tebal menyerang pria parubaya itu dengan padat. Kapan? Pisau panjang di tangan pria parubaya itu terkena lebih dari selusin sambaran petir tebal pada saat yang sama, membuatnya terbang. Kemudian dia dipukul oleh Lei Ze, dengan teriakan, tubuhnya terkoyak di tempat. Nah, jangan agresif. Di kejauhan, lebih banyak master tingkat Starbridge muncul, satu persatu menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei. Total lebih dari 20 master Starbridge. Nah, siapa kamu? Mengapa kamu membobol benteng Pang Clan kami dan membunuh orang Pang Clan kami? Petik 2. Dengan teriakan tajam dari kejauhan, seorang lelaki tua berbaju hitam naik ke udara, langkah demi langkah kecewa, dan terbang menuju kamu Yunfei. Nah, tidak peduli apa asal atau latar belakangmu, kamu harus membayar harga untuk apa yang terjadi hari ini. Dari arah lain, seorang lelaki tua kurus muncul, berjalan menuju Ye Yunfei selangkah demi selangkah. Keduanya adalah master dari alam pembukaan laut. Dalam sekejap mata, 2 master alam pembuka laut dan lebih dari 20 master alam jembatan bintang tiba, menatap Ye Yunfei satu persatu. Anak itu, di segala arah,
Ada sekelompok orang Pang yang mengepung mereka seperti air pasang. Segera, Ye Yunfei dikelilingi oleh kerumunan orang yang padat. Ye Yunfei berdiri di tempat dengan tangan di belakang, tidak bergerak, dan memandangi orang-orang Pang di sekitarnya. Ye Yunfei sedang mencari Pang Di. Namun, yang membuat Ye Yunfei kecewa, Pang Di belum ditemukan sampai sekarang. Mungkinkah Pang Di sama sekali tidak menetap di kubu Pang Clan ini? Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Nak, dari mana asalmu? Mengapa kamu datang ke benteng klan Pang kami untuk membuat masalah? Pria tua berbaju hitam itu menatap Ye Yunfei dengan tajam dan bertanya dengan dingin. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Ye Yunfei barusan membuatnya sedikit khawatir, berpikir bahwa Ye Yunfei mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi dia bertanya terlebih dahulu. Meskipun Pang Clan di langit berbintang sangat kuat, mereka tidak terkalahkan, ada banyak kekuatan yang lebih kuat yang bahkan Pang Clan tidak mau memprovokasi. Senior, ayo lakukan. Ye Yunfei tidak ingin membuang waktu, jadi dia berkata kepada pria kuat itu melalui transmisi suara. Oke, pria kekar itu menjawab. Saat berikutnya, bergemuruh, lengan raksasa muncul di ruang ini, memancarkan paksaan menakutkan yang tak terbayangkan. Bang bang. Tiba-tiba, sebagian besar orang Pang di sekitar tidak tahan dengan paksaan yang berasal dari lengan raksasa ini, dan langsung ditekan untuk merangkak di tanah, gemetar. Kedua Master Alam Pembuka Laut dan lebih dari 20 Master Alam Starbridge juga pucat dan terus mundur. Gemuruh, lengan raksasa itu menyapu, dan meraih lebih dari 20 Master Starbridge. Melarikan diri, kedua Master Alam Pembuka Laut menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melawan di hadapan lengan raksasa ini. Tapi sudah terlambat, lengan raksasa itu meraih lebih dari 20 Master Starbridge dan melemparkan semuanya ke tanah. Kemudian dia mengejar dua Master Alam Pembuka Laut. Meskipun kedua Master Si Breaking Realm mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, kecepatan lengan raksasa ini benar-benar menakutkan, dan memancarkan energi dan hukum yang menakutkan sepanjang waktu, menekan segalanya. Bang bang, dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, dua Master Alam Pembuka Laut ditangkap oleh lengan raksasa dan terlempar ke depan Ye Yunfei. Adapun laki-laki dan kuda suku Pang lainnya, guntur dalam jumlah besar yang dimuntahkan oleh Lei Ze membuat hantu menangis dan melolong, dan akhirnya berubah menjadi minuman bersoda satu persatu, dan tidak banyak dari mereka yang bisa melarikan diri. Untuk orang-orang Pang, Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh. Pada akhirnya, Ye Yunfei menghapus basis budidaya lebih dari 20 tingkat jembatan bintang dan 2 master tingkat pembukaan laut, dan memindahkan mereka ke menara hantu. Hu Miao, Huang Chang, dan ulat naga bertanduk emas telah bertindak dan melakukan penggeledahan di kompleks istana, mengambil semua barang berharga. Pada akhirnya, dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei melepaskan api tanah, membakarnya dengan membara, mengubah istana menjadi lautan api. Pada akhirnya, Ye Yunfei pergi dengan tenang, mengambil pesawat luar angkasa, dan memasuki kembali langit berbintang yang luas. Di menara hantu, Ye Yunfei pertama kali membunuh lebih dari 20 jembatan bintang untuk menyempurnakan esensi darah. Kemudian, Ye Yunfei menanyai kedua master dari alam pemecah laut klan Pang itu. Kedua alam pembuka laut ini sangat sulit pada awalnya, tetapi setelah meminum pil racun dan mengalami banyak siksaan yang menyakitkan, mereka mulai patuh, dan dengan patuh bekerja sama dengan pertanyaan Ye Yunfei. Dari mulut kedua Master Si Breaking Realm klan Pang ini, Ye Yunfei mendapat kabar menggembirakan. Pang Di sedang beristirahat di medan bintang lain. Ada juga cabang klan Pang di medan bintang itu. Selain itu adalah subpoin yang sangat penting, basis yang menjadi fokus keluarga Pang. Apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu harus mengerti bahwa jika kamu menipuku, konsekuensinya akan sangat serius. Ye Yunfei menatap dingin kedua penguasa alam pembukaan laut, dan berkata dengan dingin. Apa yang kami katakan itu benar. Karena kami memiliki hubungan yang baik dengan Pang Di, dia bahkan mengirimi kami pesan meminta kami untuk bertemu dengannya di masa lalu. Jawab pria tua berbaju hitam dengan suara lemah. Ya, apa yang kami katakan itu benar. Pria tua lainnya juga mengangguk dengan tergesa-gesa. Pil beracun yang disempurnakan Ye Yunfei terlalu menakutkan, mereka berdua benar-benar takut disiksa. Bagus sekali, ayah. Tunggu, aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Ye Yunfei bergegas ke bidang bintang yang disebutkan oleh dua master pembuka laut. Novel 9 Matahari,
Bab 979, Medan Bintang Tianyan. Ini adalah bidang bintang skala besar yang sangat makmur. Yingxia Star adalah bintang utama Tianyan Starfield. Ini adalah bintang kehidupan yang sangat indah. Dari kejauhan, seluruh bintang menyajikan warna matahari terbenam yang menawan. Pada hari ini, bintang Yingxia sangat meriah. Pesawat ruang angkasa terus melintasi langit dan mendarat di bintang Yingxia satu demi satu. Makhluk asli di bintang Yingxia juga sangat bersemangat. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi bintang Yingxia. Karena hari ini akan ada berkumpulnya talenta-talenta muda di sini. Di Tianluo Xinghai, pertemuan para jenius muda semacam ini diadakan hampir setiap 5 atau 6 tahun. Pesta ini diselenggarakan oleh beberapa kekuatan kuat di Tianluo Xinghai secara bergantian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan komunikasi antara talenta muda dari semua kelompok etnis dan agama, serta untuk menunjukkan sikap generasi muda. Tentu saja, hanya pemuda jenius sejati dari semua suku dan agama yang akan diundang untuk berpartisipasi. Orang-orang muda dengan kekuatan rata-rata tidak dapat masuk bahkan jika mereka ingin berpartisipasi. Oleh karena itu, dapat berpartisipasi dalam pesta ini merupakan suatu kehormatan besar bagi kaum muda di seluruh galaksi. Tuan rumah pertemuan ini adalah keluarga Pang. Seperti yang kita semua tahu, bintang Yingxia adalah salah satu benteng terpenting klan Pang, dan merupakan basis penting yang telah dilakukan klan Pang selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, keluarga Pang secara khusus mengatur tempat berkumpulnya jenius ini di bintang Yingxia. Pertama, dapat membuat bintang Yingxia lebih terkenal, dan kedua, ini adalah wilayah keluarga Pang sendiri, semuanya mudah dikendalikan, dan tidak akan ada kesalahan. Di atas bintang Yingxia, di antara pegunungan bergulung yang megah, awan dan kabut berkabut, sinar matahari bersinar, dan burung serta binatang yang baik datang dan pergi. Salah satunya berada di puncak gunung tinggi dengan aura yang kaya dan diselimuti awan putih. Di dalam sebuah istana, Paman ketujuh Pangdi, apakah kamu akhirnya menemukan pesina dan bajingan Miao Ziqiong? Seorang pemuda tampan dengan bibir tipis berbicara. Saya menemukannya, saya telah membawa pesina kembali, dan sekarang berada di bintang Yingxia. Pang Jian masih tinggal di medan bintang terpencil itu untuk saat ini, memimpin orang untuk terus menangkap spesies liar itu. Seharusnya, begitu ditangkap saat ini, spesies liar itu, kurasa Pang Jian akan segera kembali. Saya hanya tidak tahu apakah dia bisa kembali ke bintang Yingxia tepat waktu. Dia pernah mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia benar-benar ingin kembali untuk menonton pertemuan para jenius muda ini, dan melihat orang-orang muda yang telah muncul di lautan bintang kita di beberapa tahun terakhir. Jenius. Petik 2. Seorang pria tua berjubah abu-abu yang tinggi dan kurus mengangguk dan berkata. Pria tua berjubah abu-abu ini adalah Pangdi. Petik 2. Jalang Miao Ziqiong itu telah berperilaku tanpa pandang bulu dan membawa penghinaan besar bagi keluarga Pang kita. Kita tidak boleh membiarkannya pergi dengan mudah. Petik 2. Pemuda lain dengan sosok tinggi, dahi tinggi, dan wajah bangga mendengus dingin. Ada lebih dari selusin pemuda di istana, semuanya adalah pemuda jenius dari keluarga Pang. Tentu saja, jangan khawatir, kali ini tuan muda kedua mengirim kami untuk menangkap pesina Miao Ziqiong dan spesies liar yang dia lahirkan, hanya untuk membawa mereka ke Miao Ziqiong, menyiksa dan mempermalukannya, dan biarkan dia melihat siapa yang sebenarnya, siapa pilihan terbaiknya. Dengan karakter tuan muda kedua, dia tidak akan mudah menyerah. Menunggu nasib Miao Ziqiong, pesina itu, dan bajingan itu, akan lebih buruk dari kematian. Petik 2. Pangdi berkata sambil mencibir. Sekarang talenta muda dari semua lapisan masyarakat hampir tiba, kali ini pestanya bisa dimulai. Keluarga Pang kami adalah penyelenggara pesta ini. Anda semua adalah keturunan keluarga Pang kami yang luar biasa. Ingatlah untuk tampil baik di pesta ini dan menangkan kejayaan untuk keluarga Pang kami. Petik 2. Saat ini, seorang lelaki tua berjubah merah berjalan cepat ke istana dan berbicara dengan keras kepada para pemuda. Paman keempat Pang, jangan khawatir, kami tidak akan mempermalukan keluarga Pang. Petik 2. Seorang pria muda berkata dengan percaya diri. Sepupu Xingfan juga hadir di pertemuan ini. Paman keempat Pang, jangan khawatir, generasi muda dari klan Pang kita pasti akan menjadi protagonis paling mempesona di pertemuan ini. Kata pemuda lainnya, sungguh, Xingfan juga ada di sini.
Itu bagus. Xing Fan bukan hanya salah satu keturunan terbaik dari klan Pang kita, dia juga mendapatkan reputasi tertentu di seluruh Tianluo Xinghai. Dengan partisipasi Xing Fan dalam pertemuan ini, keturunan klan Pang kita pasti akan bersinar. Pang, berkata dengan ramah. Hehe, tentu saja keturunan muda dari keluarga Pang kita tidak buruk, tapi kita tidak bisa meremehkan para jenius muda dari kekuatan lain. Saya mendengar bahwa untuk pertemuan ini, ada banyak jenius dan monster sejati dari semua kelompok etnis dan agama. Baiklah, ayo keluar, pesta akan segera dimulai, kata lelaki tua berjubah merah itu. Petik 2, oke, petik 2, semua orang di istana mengangguk, dan semua orang keluar dari istana. Apakah Anda mengirim seseorang untuk mengurus pesina itu? Pastikan aman, Anda tahu, kami telah mencari selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menemukan keberadaan pesina ini. Sebelum kami berangkat, Tuan Muda kedua secara pribadi mengeluarkan surat berat memesan. Jika kita gagal menangkap pesina kembali, maka saya pergi menemui Tuan Muda kedua dengan kepala saya sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh ada kesalahan, jika tidak Tuan Muda kedua akan menyalahkan saya, dan saya akan kehilangan nyawa saya. Pang tiba-tiba berkata kepada lelaki tua berjubah merah itu. Jangan khawatir, saya secara pribadi telah memenjarakan pesina di hukuman mati, menguncinya dengan rapat, dan mengatur penjaga yang berat. Ini adalah tempat penting klan Pang kami, dan pesina lebih lemah dari semut, dan tidak akan pernah ada salah. Anda dapat yakin untuk tinggal di sini selama beberapa hari sebelum kembali ke markas. Petik 2, pria tua berjubah merah berkata sambil tersenyum. Bagus. Petik 2, kata Pang Di. Tidak lama kemudian, pesta anak muda jenius yang dibawakan oleh keluarga Pang akhirnya resmi dimulai. Tempat pesta berada di dataran gunung dengan rerumputan hijau dan aura seperti kabut. Di sekitar flat, ada puncak yang indah dengan pemandangan yang indah bagaikan pembatas hijau. Danau biru kehijauan di sebelahnya, dan air danau yang tenang memantulkan langit, awan putih, dan puncak sekitarnya. Di tanah datar ini, ada para jenius muda yang masing-masing luar biasa dan luar biasa. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pesta ini semuanya adalah anak muda terkenal di Tianluo Xinghai, dengan gelas anggur di tangan mereka, bersemangat tinggi, dan menunjukkan negara. Ada juga seorang wanita yang pendiam dan halus seperti peri turun ke bumi, memainkan piano, bergemerincing, bergema dengan gemericik mata air yang mengalir turun dari gunung tidak jauh, bercermin bersama, ada harmoni dan keanggunan yang tak terlukiskan. Wanita yang memainkan piano ini menjentikkannya dengan ringan dengan tangannya yang ramping, dan gerakannya tampak seperti menari di bawah bulan, menarik perhatian banyak pria muda. Keterampilan Qin Peri Suyue menjadi semakin hebat. Lihat, ikan-ikan di danau juga berkumpul untuk berhenti dan mendengarkan. Orang dahulu mengatakan bahwa keterampilan itu dekat dengan Tao, dan itu benar. Ada sosok ramping dengan wajah pemuda berjubah putih seperti giok mahkota, memegang segelas anggur spiritual merah, berdiri tidak jauh untuk mendengarkan suara piano, dan sangat memujinya. Haha, untuk membuat kakak senior Pang Xing Fan memandangmu berbeda, hanya Peri Suyue yang mendapat kehormatan ini. Seorang pria muda berbaju kuning di sebelahnya tertawa dan berkata, Kakak Pang Xing Fan, Anda telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir. Tidak mudah bagi kami untuk melihat Anda. Saya ingin bersulam untuk Anda. Banyak anak muda di sekitar mengelilingi Pang Xing Fan seperti bintang yang memegang bulan. Saat ini, sebuah pesawat luar angkasa diam-diam mendarat di bintang Yingxia. Di antara pesawat ruang angkasa, apakah kalian berdua yakin Pang Di ada di planet ini? Ye Yunfei bertanya kepada dua tetua keluarga Pang. Pang Di pasti ada di planet ini. Karena hari ini, di bintang Yingxia, ada pertemuan para jenius muda di Tianluo Xinghai, dan tuan rumahnya adalah klan Pang kita. Acara akbar seperti itu, Pang Di tidak akan ketinggalan. Saat ini, dia pasti berada di puncak pesta itu. Petik 2, seorang tetua klan Pang berkata, di atas bintang Yingxia ini, siapa penguasa klan Pang Anda, dan apa kekuatan terkuat? Petik 2, tanya Yunfei. Novel 9 Matahari, bab 980. Bintang Yingxia adalah salah satu benteng terpenting klan Pang kami. Klan Pang kami telah menghabiskan banyak kerja keras dan waktu untuk mengelola bintang Yingxia. Oleh karena itu, keluarga secara khusus mengirim 3 ahli alam kesengsaraan surgawi.
Untuk menjaga bintang Yingxia, hanya saja 3 master alam kesengsaraan surgawi ini biasanya mundur dan bermeditasi, dan jarang muncul. Secara umum, mereka yang memimpin urusan sehari-hari di bintang Yingxia adalah beberapa master alam perintis laut. Petik 2. Seorang lelaki tua dari klan Pang menjawab, "Baiklah kalau begitu, beritahu aku di mana para jenius akan segera bertemu," kata Ye Yunfei. Oleh karena itu, dua tetua klan Pang memberitahu Ye Yunfei lokasi yang tepat di mana para jenius pengangkat kekuatan berkumpul di bintang Yingxia. Ye Yunfei mengendalikan pesawat ruang angkasa dan terbang menuju tempat para jenius berkumpul. Saat ini, di tanah datar tempat para jenius berkumpul, dikatakan bahwa Prisuyue memiliki keterampilan piano yang luar biasa, dan dia bahkan lebih terkenal saat bertemu dengannya. Setelah lagu selesai, ikan di danau dan burung di puncak pohon semuanya tetap hidup dan tidak pernah mau pergi. Itu sungguh luar biasa. Setelah Yue Xian selesai memainkan sebuah lagu, Pang Xingfan mendekat dengan segelas anggur, dan dengan senyum menawan di wajahnya dan postur tubuh yang anggun, dia berbicara kepada Prisuyue. "Kakak senior Pang bercanda, aku hanya bertindak sesuka hati dan mengganggu kesenangan semua orang." Petik 2. Prisuyue berdiri, dengan sikap tenang dan anggun, dan menjawab, "Haha, Prisuyue terlalu rendah hati." Pang Xingfan tertawa. "Dengar, kakak senior Pang Xingfan dan Prisuyue sangat terlibat dalam obrolan." Sepertinya kakak senior Pang Xingfan tertarik pada Prisuyue. Tak heran jika pria dengan bakat dan penampilan wanita bisa menjadi cerita yang bagus. Petik 2. Prisuyue berasal dari keluarga bangsawan. Dia tidak hanya memiliki keterampilan piano yang luar biasa, tetapi juga memiliki temperamen yang elegan. Dia sudah berada di tahap akhir alam jembatan bintang di usia muda. Ini benar-benar hadiah dari surga. Hanya seorang pria seperti kakak senior Pang Xingfan layak untuknya. Di kejauhan, banyak anak muda sedang berdiskusi. Saya melihat bahwa Pang Xingfan luar biasa, dan Prisuyue memiliki postur yang anggun dan sikap yang ringan berdiri bersama. Keduanya sangat berbakat dan cantik, sangat menggoda. Ya, konon kakak senior Pang Xingfan telah menjadi salah satu murid utama klan Pang, dan masa depannya tidak terbatas. Sayangnya, adalah kebenaran abadi bahwa wanita cantik cocok dengan pahlawan, jadi kita orang tidak perlu melakukannya. Pikirkan tentang itu. Seseorang hanya bisa menghela nafas. Boom, menurut maksud Anda, apakah Anda memiliki pemikiran tentang Prisuyue? Anda harus menimbang berat badan Anda dengan hati-hati, levelnya tidak cukup. Jika Anda ingin berbicara dengan Prisuyue, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Anda. Petik 2. Seseorang di sebelahnya melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apa tahap akhir dari alam jembatan bintang? Saya menerima berita bahwa Prisuyue kemungkinan besar telah menembus ke alam pemecah laut." Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan suara rendah, "Desis, di Tianluo Xinghai, sudah sangat baik bagi generasi muda untuk dapat berkultivasi ke negara bagian jembatan bintang. Jika mereka dapat berkultivasi ke negara bagian laut perintis, mereka adalah milik kelompok anak muda terkuat di Xinghai, sungguh jenius." Tapi, kakak senior Pang Xingfan juga tidak buruk. Dikatakan bahwa kakak senior Pang Xingfan dapat menerobos ke alam pembukaan laut kapan saja, dan di masa depan dia pasti akan menjadi salah satu tokoh terpenting di Laut Bintang. Singkatnya, saya merasa bahwa kakak senior Pang Xingfan dan Prisuyue benar-benar pasangan yang cocok di surga. Petik 2. Itu benar. Singkatnya, kakak senior Pang Xingdan dan Prisuyue adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Kita hanya bisa mengagumi mereka. Petik 2. Banyak orang berbicara dengan pelan, semuanya adalah pujian. Meskipun mereka berbicara dengan pelan, volumenya sebenarnya tidak rendah, cukup untuk didengar oleh Pang Xingfan dan anak-anak Pang di sekitarnya. Para pembisik ini sebenarnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyenangkan keluarga Pang. Lagi pula, klan Pang adalah salah satu kekuatan terkuat di lautan bintang ini, dan hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian berteman dengan klan Pang. Semuanya, jangan melihat keluar, kalian semua adalah orangku sendiri. Apa yang kamu katakan membuatku malu. Omong-omong, bakat semua orang tidak lebih buruk dariku. Petik 2. Luo Xingfan mengangkat gelasnya dan tertawa keras ketika mendengar bisik-bisik di sekelilingnya. Tanggapi. Namun, semua orang bisa melihat ekspresi sombong di wajahnya. Mereka semua adalah anak muda yang sedang sibuk, yang tidak suka menjadi pusat perhatian dan menjadi fokus semua orang. Terlebih lagi,
Dengan seorang wanita cantik di dekatnya, Pang Xingfan merasakan banyak mata iri, dan dia secara alami sangat bangga. Orang-orang muda lain dari klan Pang di sekitar mereka semua berbicara, memuji Pang Xingfan. Pada saat ini, Ye Yunfei telah tiba di dekat tempat berkumpulnya para jenius muda, dan kekuatan jiwanya diarahkan ke ruang terbuka di antara puncak gunung. Ada beberapa formasi pintar yang memblokir daerah sekitarnya, dan sejumlah besar orang menjaga daerah itu dengan ketat, mungkin untuk mencegah orang luar mengganggu secara tidak sengaja. Ye Yunfei merasakannya sejenak, dan berpikir sendiri. Kemudian, Ye Yunfei menampilkan energi ruang, langsung melarikan diri ke kedalaman ruang, dan menuju ke tempat pertemuan. Formasi besar itu sama sekali tidak berpengaruh pada Ye Yunfei. Para penjaga di dekatnya tidak dapat menemukan Ye Yunfei lebih jauh lagi. Setelah beberapa saat, di tanah datar di antara pegunungan tempat banyak pemuda jenius berkumpul, di lokasi yang relatif jauh, Ye Yunfei berjalan keluar dari kedalaman ruang dalam satu langkah. Lokasi ini berada di ujung cakrawala, dan tidak ada orang yang berdiri di sini sama sekali. Oleh karena itu, penampilan Ye Yunfei tidak diperhatikan oleh siapapun. Begitu Ye Yunfei muncul, kekuatan jiwanya segera dilepaskan untuk melihat semua orang yang berpartisipasi dalam pesta ini. Di pesta ini, meskipun kebanyakan dari mereka adalah anak muda, ada juga beberapa tuan tua yang sedang berkomunikasi dengan para jenius muda itu. Karena setiap pemuda jenius yang mengikuti pertemuan ini akan memiliki prestasi masa depan yang baik, maka semua suku dan agama akan mengirimkan beberapa tuan tua untuk datang berteman dengan beberapa pemuda jenius yang luar biasa. Pang Di. Tiba-tiba, Ye Yunfei menyipitkan matanya. Di kejauhan, seorang lelaki tua jangkung dan kurus berjubah abu-abu sedang memegang segelas anggur spiritual, berbicara dengan beberapa pemuda dengan temperamen luar biasa. Pria tua berjubah abu-abu ini persis Pang Di yang telah diikuti Ye Yunfei selama ini. Tuhan, sangat menyedihkan, akhirnya aku menemukan lelaki tua ini. Karena dia ada di sini, ayahku pasti juga ada di sini. Ye Yunfei sangat bersemangat. Senior, bisakah kamu mengalahkan alam kesengsaraan surgawi? Ye Yunfei tidak segera bertindak, tetapi bertanya kepada pria kuat itu melalui transmisi suara. Karena, di bintang Yingxia, ada 3 penguasa alam kesengsaraan surgawi dari klan Pang. Begitu pertarungan dimulai pada saat itu, ketiga penguasa alam kesengsaraan surgawi akan muncul kapan saja. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan alam laut perintis, apalagi alam kesengsaraan surgawi. Alam kesengsaraan surgawi, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi, anak muda, saya menemukan bahwa lawan yang Anda temukan untuk saya tampaknya semakin kuat dan kuat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Anda akan bertemu seseorang yang saya tidak bisa kalahkan. Kata pria kuat itu, senior, kamu hanya perlu melewati alam kesengsaraan surgawi. Setelah aku menyelamatkan ayahku, aku bisa mengirimmu kembali ke Thunder Abyss, jadi kamu tidak perlu terus menyerang. Jawab Ye Yunfei, itu bagus. Pria kuat itu mengangguk. Bersambung.